Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas pembahasan yaitu sarana berfikir ilmiah mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Silmi Novita Nurman STHIMAG. Anggota kelompok itu saya sendiri bernama Fahrul Ihsan dengan NIM 412009. Yang kedua, Kifari Kurnia dengan NIM 412067, dan yang ketiga, Robi Ramadanil dengan NIM 412071. Baik, pembahasan dari sarana berfikir ilmiah yaitu pertama bahasa, yang kedua logika, yang ketiga statistik, yang keempat matematika. Baik, materi pertama yaitu bahasa. Salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan manusia berbahasa. Yang bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah sangat berkaitan erat dengan bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang baik dalam berfikir, membantu untuk mengkomunikasikan jalan pikiran kepada orang lain. Berfikir sebagai hasil kegiatan otak manusia tidak akan ada artinya apabila tidak diketahui oleh orang lain. Cara untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain adalah menggunakan sarana bahasa. Sementara pengertian bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan yang secara tertulis dan terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistem fungsional atau LSF, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulis. Dalam perspektif LSV tersebut, bahasa dipandang sebagai suatu konstruksi yang dibentuk melalui fungsi dan sistem secara simultan. Materi kedua yaitu logika. Logika merupakan kumpulan kaedah-kaedah yang memberi jalan atau sistem berfikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Logika akan memberi suatu ukuran norma, yaitu suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ukuran kebenarannya adalah logis sebagai sarana berfikir ilmiah. Logika mengarahkan manusia untuk berfikir dengan benar sesuai dengan kaedah-kaedah berfikir yang benar. Dengan logika, manusia dapat berfikir dengan sistematika atau sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika ingin melakukan kegiatan berfikir dengan benar, maka harus menggunakan kaedah-kaedah berfikir yang logis. Dengan logika dapat dibedakan antara proses berfikir yang benar dan proses berfikir yang salah. Selanjutnya, terdapat dua cara penarikan kesimpulan melalui cara kerja logika, yaitu yang pertama, logika induktif adalah cara penarikan kesimpulan dan kasus-kasus individual yang itu nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan rasional. Yang kedua, logika deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum atau rasional menjadi kasus-kasus yang bersifat khusus sesuai fakta yang di lapangan. Pembahasan yang ketiga yaitu statistik. Statistik merupakan sarana berfikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Itu sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, maka statistik membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Jadi statistik sebagai sarana berfikir ilmiah tidak memberikan kepastian, namun memberi tingkat peluang bahawa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan dan kesimpulannya mungkin benar dan mungkin juga salah. Langkah-langkah yang ditempuh dalam logika induktif menggunakan statistik adalah yang pertama, observasi dan eksperimen. Yang kedua, memunculkan
hipotesis ilmiah. Yang ketiga, verifikasi dan pengukuran. Dan yang keempat, sebuah teori dan hukum ilmiah. Pembahasan yang keempat yaitu matematika. Matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kubur atau penkabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Dengan matematika, sifat kabur, majemuk, emosional, dan bahasa dapat dihilangkan, yang mana lambang yang digunakan dalam matematika lebih eksak dan jelas. Nama lambang tersebut tidak bisa dicampuri oleh emosional seseorang. Suatu lambang dalam matematika jelas hanya mengandung suatu arti sehingga orang lain tidak dapat memberikan penafsiran selain dari maksud pemberi informasi. Misalnya, seseorang yang mengatakan, saya punya satu orang adik perempuan. Nah, orang lain dapat menerima bahwa orang itu mempunyai satu adik, dan tidak mungkin orang lain akan mempunyai penafsiran bahwa orang itu mempunyai dua atau tiga orang adik. Dengan kata lain, matematika sebagai sarana berfikir deduktif memungkinkan manusia untuk mengembangkan pengetahuannya berdasarkan teori yang telah ada. Misal, jumlah sudut sebuah lingkaran adalah 3600. Dari pengetahuan ini dapat dikembangkan seperti besar sudut keliling lingkaran sama dengan setengah besar sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Baik, hanya sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika salah dalam penyampaian. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.